Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Suciati. Di video kali ini kita akan belajar tentang remote access, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu telnet dan SSH. Untuk video sebelumnya kita sudah belajar ya teman-teman untuk meremote dengan real device. Kita tahu bahwa untuk remote kita membutuhkan yang namanya kabel konsol, teman-teman. Di Cisco kali ini kabel konsol berwarna biru, teman-teman. Ini kita coba ya teman-teman. Kita hapus dulu. Delete. Kita coba di sini misalkan terdapat PC, lalu kita hubungkan dengan kabel konsol, teman-teman. Dari router ke PC. Pilih konsol. Lalu kita pilih NS232. Nah, port ini yaitu port serial dari komputernya, teman-teman. Selanjutnya, untuk konfigurasi pada router, biasanya kita masuk pada tab CLI. Pada tab CLI ini hanya terdapat pada Cisco, teman-teman. Tidak ada pada real device-nya. Di real device-nya hanya terdapat kabel konsol dan PC yang terhubung dengan PC, kabel konsol yang terhubung dengan PC, teman-teman. Untuk meremote, kita bisa mengkonfigurasikan pada PC dengan cara kita buka PC-nya, teman-teman. Kita masuk pada desktop, lalu pilih terminal. Kita klik OK. Kita bisa konfigurasi di sini, teman-teman. Misalnya kita ketikkan lalu kita ketikkan N. Nah, gitu ya teman-teman untuk remote. Yang jadi masalahnya di sini yaitu kabel konsol itu tidak terlalu panjang, teman-teman. Panjangnya hanya 3 meter, 2 ataupun 1 meter, teman-teman. Tapi tenang saja, teman-teman. Di sini terdapat solusinya. Misalnya di sini dari PC 12 ke router dan switch itu jauh, teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya telnet dan SSH, teman-teman. Jadi telnet dan SSH ini fungsinya untuk mengontrol atau meremote dari jarak jauh, teman-teman. Dimanapun dan kapanpun. Untuk meremote kita bisa menggunakan telnet dan SSH. Nah, agar bisa remote dengan telnet dan SSH, kita harus konfigurasi pada router dan switch dulu, teman-teman. Untuk meremote kita harus membutuhkan yang namanya internet, teman-teman. Itu untuk meremote ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan atau mengkonfigurasi pada SSH dan telnet. Kita akan mengkonfigurasikan pada telnet terlebih dahulu ya, teman-teman. Langsung saja kita masuk pada routernya. Kita ke tab CLI. Lalu kita ketikkan line VTY 0. Tanya, teman-teman. Nah, di sini untuk angkanya bebas ya, teman-teman. Dari 0 sampai 15. Misalkan di sini saya pakai 2, teman-teman. Enter. Nah, untuk command line VTY ini artinya berapa banyak orang yang bisa masuk untuk ke telnet ya, teman-teman. Berapa orang saja yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Di sini saya pakai 2, jadi orang yang bisa masuk pada telnet itu 3 orang, teman-teman. 0 sampai 2 secara bersamaan.
Oke, kita lanjut. Kita masukkan passwordnya, yaitu misalkan Suci. Kita enter. Lalu kita ketikkan login. Untuk login ke Telnet nanti kita disuruh masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita ketikkan login. Kita ketikkan transport input Telnet. Nah, komen ini bisa kita gunakan juga untuk SSH teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan SSH seperti ini. Nah, untuk defaultnya teman-teman sebenarnya bisa pakai untuk SSH dan juga Telnet. Defaultnya yaitu all ya teman-teman. Bisa pakai Telnet, bisa pakai SSH. Tetapi kali ini kita akan pakai Telnet saja ya teman-teman. Kita ketikkan Telnet. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan coba lihat. Kita akan coba konfigurasi remote-nya pada PC-nya teman-teman. Kita misalkan ke PC 10. Kita pilih connection type-nya Telnet. Nah, di sini kita disuruh memasukkan hostname atau IP address, teman-teman. Kita bisa memakai IP pada VLAN ini, teman-teman. Tapi yang kita masukkan bukan yang .0 ya, teman-teman. Kita masukkan yang gateway-nya. Misalkan di sini kita pakai yang VLAN 20. Itu 20.20.20.1. Kita konekkan. Nah, di sini tadi passwordnya Suci ya, teman-teman. Di sini teman-teman jangan khawatir, emang di sini tidak, ketika kita mengetikkan password tidak terlihat ya teman-teman, karena untuk security atau safety, keamanan. Kita enter. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita ketikkan enable. Nah, di sini belum bisa masuk ke mode privilege ya teman-teman, karena kita belum setting enable security-nya teman-teman. Kita bisa konfigurasikan enable security-nya dulu. Kita masuk pada router, kita ketikkan enable secret satu dua tiga teman-teman. Oke. Masuk pada PC 11 ya teman-teman. Maaf, aku pencet ini. Kita pilih Telnet yang tadi ke close ya teman-teman. Kita ulangi lagi kok. Kita pilih yang Telnet. Kita masukkan yang 20.20.1. Kita konekkan. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu tadi Suci teman-teman. Enter. Nah, di sini kita masuk ke mode privilege. Coba kita masukkan passwordnya ya teman-teman, yang kita sudah setting tadi. Enable secretnya yaitu 123. Nah, di sini sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Artinya sudah bisa kita konfigurasi. Misalkan di sini masuk ke mode global configuration. Nah, sudah bisa konfigurasi teman-teman. Begitu ya teman-teman. Tadi kita sudah mengkonfigurasikan pada Telnet ya teman-teman. Kita tadi login dengan password saja teman-teman. Orang lain beranggapan bahwa Telnet itu tidak secure ya teman-teman, karena hanya disuruh masukkan loginnya dengan password saja. Nah, kali ini kita akan mencoba login dengan menggunakan username dan password, teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada routernya ya, teman-teman. Kita ketikkan username, Suci, dan passwordnya
suci juga teman-teman. Oke, enter. Lalu kita ketikkan line VTY 0 sampai 2 teman-teman. Lalu kita ketikkan login lokal. Nah, tadi kita hanya ketik login doang ya teman-teman. Itu untuk login dengan password saja. Nah, untuk login lokal ini kita akan disuruh masukkan username juga teman-teman. Username dan juga password. Itu perbedaannya teman-teman. Oke, setelah login kita masukkan passwordnya, yaitu suci juga teman-teman. Oke, setelah itu kita ketikkan transport input telnet. Oke, kita exit. Kita coba langsung lihat ya teman-teman. Pada PC-nya kita lihat konversinya pada PC, misalkan PC 11. Kita masuk ke, maaf, pencet teman-teman, telnet. Kita pilih yang telnet. Kita masukkan misalkan IP-nya yang 50.50.50.1. Kita konekkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah disuruh untuk login dengan masukkan username teman-teman. Tadi username-nya yaitu suci, enter. Lalu passwordnya juga suci. Maaf teman-teman, terdapat kesalahan. Di sini pas namanya suci, passwordnya suci. Nah, kita masuk ke mode privilege ya teman-teman. Enable. Tadi enable secretnya yaitu 1, 2, 3, enter. Nah, kita sudah bisa mengkonfigurasikan remote-nya ya teman-teman. Kita sudah bisa meremote dengan mengkonfigurasikan pada PC-nya. Di sini misalkan kita masuk ke mode global conversion. Nah, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan SSH pada router teman-teman. Langsung saja kita masuk pada router. Di sini untuk konfigurasi SSH kita membutuhkan yang namanya key teman-teman, karena SSH ini dibilang sangat secure. Oke, langsung saja kita masuk ke command-nya yaitu crypto key generate RSA. Nah, di sini terdapat perintah untuk mengubah hostname router ya teman-teman, karena hostname router ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Kemungkinan hostname router ini juga default dari Cisco-nya ya teman-teman. Kita ubah hostname-nya yaitu dengan nama suci teman-teman. Misalkan teman-teman bebas mau pakai hostname apa. Oke, enter. Selanjutnya kita masuk ke crypto lagi. Crypto generate RSA. Maaf teman-teman, terdapat crypto key generate RSA. Nah, di sini sebelum masuk ke crypto key generate RSA, kita disuruh untuk mengubah domain, untuk membuat domain name-nya teman-teman. Kita misalkan di sini pakai misalkan IP domainnya, name-nya, namanya yaitu suci.id.com. Misalkan teman-teman, kita pakai domainnya suci.id
suci.id.com. Enter. Selanjutnya kita masuk lagi ke crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk how many bits in the module. Kita masukkan defaultnya yaitu 10 24. Oke. Setelah itu kita bisa mengkonfigurasikan SSH-nya, teman-teman. Kita langsung masuk ke line VTY 02. Nah, jadi yang diizinkan untuk masuk ke SSH yaitu 2 orang secara bersamaan. Oke, setelah itu kita ganti transport input SSH. Lalu kita isi. Oke, kita coba ya, teman-teman. Kita coba konfigurasi pada PC-nya. Misalkan di sini di PC 10. Kita masuk desktop, pilih telnet atau SSH. Di sini kita pilih SSH ya. Lalu kita hostname-nya pakai yang VLAN 20, teman-teman, misalkan. Yaitu 20.20.20.1. Tuh. Kita konekkan ya, teman-teman. Oke, kita belum masukkan username-nya, teman. Tadi kita sudah saat konfigurasi telnet kita sudah pakai username-nya yaitu suci. Oke, kita connect. Kita masukkan passwordnya yaitu suci juga, teman. Kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan password ya, teman. Kita sudah menyeting enable secretnya yaitu 123. Di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi ya, teman-teman. Oke, begitu ya, teman-teman, untuk konfigurasi SSH pada router. Baik, teman-teman, setelah kita mengkonfigurasikan SSH pada router tadi, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada switch ya, teman-teman. Di sini IP juga bisa ada pada switch ya, teman-teman. Kita coba masuk ke switch-nya. Kita ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, global configuration. Kita misalkan di sini saya ingin masuk ke interface VLAN 20, teman-teman. Kita masuk interface VLAN 20. Setelah itu kita konfigurasikan IP-nya yaitu IP address 20.20.20 misalkan 34, teman-teman. Setelah itu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lanjut. Nah, di sini agar bisa berkomunikasi dengan yang lain, kita membutuhkan gateway-nya ya, teman-teman. Yaitu IP default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Maaf, titik 1. Oke. Setelah itu kita coba melihat ya, teman-teman. Do show IP interface
brief. Nah, kita spasi. Di sini untuk VLAN 20 sudah ada IP-nya ya teman-teman, yaitu 20.20.20.34. Nah, di sini statusnya sudah up, teman-teman. Sudah berjalan dan lancar. Oke, begitu untuk konfigurasi IP pada switch. Baik teman-teman, setelah kita mengkonfigurasikan IP address pada switch, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan SSH pada switch ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada switch, ke tab CLI, kita masuk ke enable mode privilege, kita masukkan enable secretnya yaitu 123, lalu kita masuk ke mode global configuration. Sebelum kita masuk ke command crypto, kita ubah dulu hostname-nya jadi suci ya teman-teman. Setelah itu IP domainnya teman-teman, IP domain name kita ganti, kita buat namanya jadi suci.id.com. Oke, setelah itu kita buat username-nya suci dan passwordnya juga suci teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke crypto. Oke, generate RSA. Oh, teman-teman ada yang salah ya. Crypto. Oke, generate RSA. Kita isi dulu teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman. Masuk ke global configuration, kita masuk ke crypto. Oke, generate RSA. Nah, di sini ada perintah. Kita kan sudah pernah konfigurasi ya teman-teman. Kita sudah coba-coba. Jadi kita replace aja. Oke, yes. Setelah itu kita masukkan defaultnya yaitu 10.24. Selanjutnya kita masuk ke line VDY 0 sampai 3. Sini yang diizinkan untuk masuk ke SSH 4 orang ya teman-teman, secara bersamaan. Oke, setelah itu kita ketikkan login. Setelah itu kita ketikkan transport input SSH teman-teman. Oke, setelah itu kita ketikkan username-nya suci dan passwordnya suci teman-teman. Oke, setelah itu kita coba di PC 13 teman-teman. Kita buka PC-nya, kita masuk ke desktop, pilih telnet atau SSH ini ya teman. Setelah itu kita masukkan, kita akan pakai IP dari VLAN 40, jadi 40.40.40.1. Lalu username-nya suci, kita connect.
Kita masukkan passwordnya yaitu Suci. Kita masuk ke enable mode privilege. Passwordnya yaitu 123. Oke. Kita masuk ke mode global configure. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi SSH. Ya, teman-teman, begitu untuk konfigurasi SSH pada switch ya, teman-teman. Sekian video dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.